kita bakal mati. Nah ini merenung seperti ini menjadikan nanti coba pungkasannya kalau kita selalu menghadirkan makna kematian di dalam hidup kita, maka hidup kita akan semakin indah. Yang takut itu kan karena menonton film horor itu serem melihat kematian, bukan diajarkan Nabi mengingat kematian ini sebagai kunci agar kita nanti baik dengan orang lain, baik dengan siapapun. Hadirkan makna kalau seorang mati bagaimana? Anda orang soleh, orang baik, ahli ibadah, tidak berbuat zalim kepada saudara, sanak kerabat, ya. Kemudian Anda setelah panjang umur tentunya, tapi tetap kita bayangkan kita mati. Setelah kita mati bagaimana? Lihat, kita di ruang tengah, orang pada menangis. Kalau memang kita orang baik, sehingga dengan kepergian kita mereka menangis. Kalau ternyata kita bukan orang baik, orang pada tertawa. Alhamdulillah sudah hilang penyakit kita, nah, kan? Setelah seorang hamba meninggal di ruang tengah, ya tutup kain, ya masya Allah. Kemudian setelah itu apa? Dimandikan, dikafani, disolati. Kemudian bagaimana? Setelah itu semua keluarganya bergegas untuk menyingkirkan mayat ini, untuk menyingkirkan kita ini. Tidak boleh kita berada di situ lama-lama. Kalau kelamaan nanti keburu busuk badan kita ini. Harus disimpan jasad kita ini. Jasad kita disimpan di liang lahat. Dibawalah seorang hamba kalau sudah meninggal dunia, dibawa ke sana, digotong lihatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena Anda orang beriman, ahli kebaikan, maka di saat Anda dibawa itu senang, girang. Karena Anda orang baik, orang biasa tahajud, orang tidak pernah zalim kepada saudara, bahkan sering membantu saudara. Orang banyak sedekah, orang yang banyak menolong orang lain. Maka perjalanan Anda menuju alam, di saat mau dikubur, Anda merasa senang. Zikir yang dikumandangkan oleh pengiring jenazah bagi Anda adalah irama yang sangat indah, kesejukan di dalam hati. Sampailah di depan kubur. Bagaimana kisahnya setelah itu? Sampai di liang dikubur, orang yang paling menyayangi kita pun ternyata memeluk kita. Tapi jangan bangga, itu bukan pelukan selamanya, itu pelukan terakhir. Kita akan diletakkan di liang lahat. Anak kita, orang paling dekat dengan kita, meletakkan kita di liang lahat. Setelah itu bagaimana diletakkan di liang lahat? Pipi yang kita sombongkan pun ternyata kainnya dibuka, ditempelkan ke bumi. Setelah itu bagaimana? Akan ditaburkan tanah di atas kepala kita. Ditaburkan tanah di atas kepala kita sampai diuruk. Dan setelah itu bagaimana? Selesai. Orang yang sangat mencintai kita pun juga akan meninggalkan. Hanya tertinggal 1, 2, 3, mungkin baca doa sesaat. Setelah itu mereka pun harus pergi. Dan kita mendengar langkah kaki mereka semakin jauh dan semakin jauh, semakin jauh. Dan ketahuilah apa yang terjadi saat itu. Di saat itulah awal kita masuki alam antara alam dunia, alam akhirat, yaitu alam barzah. Akan datang kepada Anda yang soleh tadi. Anda orang baik, Anda orang senang ibadah, Anda orang senang sedekah. Maka tidak usah khawatir di saat seperti ini. Sebelum malaikat mungkar nakir datang, akan datang kepada Anda. Sampai dikatakan Imam Al-Qurtubi, bentuknya indah, bagus, dengan wajah ceria, tiba-tiba mengucapkan salam, assalamualaikum. Anda tidak mengenali dia, lalu Anda bertanya, siapakah engkau? Tiba-tiba suara itu berkata, aku adalah sedekahmu yang pernah kau berikan di masjid sana, di pondok sana. Lalu datang lagi suara yang lebih merdu lagi, assalamualaikum. Lalu Anda pun bertanya, siapa engkau? Maka suara itu menjawab, aku adalah bektimu kepada ibundamu, aku adalah solat malammu. Ternyata seorang hamba yang soleh di alam barzah nyaman karena ditemani oleh amal-amal baiknya. Ditemani oleh amal baiknya sehingga dia tidak akan merasa gentar, tidak akan merasa takut di tempat tersebut. Dan tempat dilapangkan oleh Allah. Alam barzah baginya adalah lapang. Bukan himpitan tanah seperti itu, bukan, lapang dan ditemani oleh amal-amal baik. Sehingga dikatakan kalau kita meninggal tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Buruk-buruk, baik-baik. Dan setelah itu bagaimana? Datanglah malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir harus datang, akan datang kepada siapapun biarpun nabi. Akan datang dan malaikat mungkar nakir menjalankan tugas. Dan Allah sudah tahu tentang orang ini. Tugas malaikat mungkar nakir bertanya, man rabbuk? Dan dengan kedatangan malaikat mungkar nakir, Anda tidak pernah takut lagi.
Karena Anda tahu ini adalah hamba Allah. Dan dia mengucapkan salam dengan lembut, Anda mengerti. Dan menjelma malaikat mungkar nakir dengan bentuk yang sangat lembut, sangat bagus, sehingga Anda pun tidak merasa takut. Malaikat bersalam, Anda menjawab Waalaikumsalam. Karena Anda tahu dia adalah hamba Allah seperti Anda. Baru malaikat bertanya, wahai hamba yang baik, aku mendapatkan tugas untuk menanya kepadamu, bertanya kepadamu. Maka Anda pun berkata, silahkan wahai malaikat, silahkan. Lalu malaikat bertanya, man rabbuk? Maka Anda pun bisa menjawab, Allahu Rabbi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan setelah itu malaikat tersenyum, kemudian malaikat menyerahkan Anda kepada malaikat pemberi rahmat. Wahai malaikat pemberi rahmat, pemberi nikmat, berikan orang ini kenikmatan dan rahmat hingga sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Di alam barzah adalah indah. Dan ketahuilah bahwasanya kalau orang ahli iman, mulai dari di saat dicabut nyawanya sudah indah. Anda tidak usah merasa waktu sakaratul maut itu mengerikan. Sakaratul maut itu sakit dan sakit dan sakit. Sakaratul maut itu sakit, dan semua orang akan merasakan sakit. Akan tapi ketahuilah, Allah berfirman, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada ahli iman itu, yang dia menjaga hubungannya dengan Allah. Salat 5 waktu selalu dijaga, puasa Ramadan dijaga, kemudian hubungan keluarga dijaga, dengan istrinya baik, dengan suaminya baik, anaknya pun disekolahkan yang benar, bukan asal. Maka ketahuilah orang yang semacam ini adalah orang yang di dalam hidupnya nih, waktu meninggal ditampakkan surga. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang baik itu, waktu mau dicabut nyawanya ditampakkan surga. Bagaimana keindahan surga, sehingga betul dikatakan bahasanya sakaratul maut itu memang sakit, akan tapi di saat Anda melihat surga, Anda tidak merasakan itu semua. Merasakan sakit hilang, ketutup dengan keindahan surga. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang di saat dicabut nyawa kita, kita melihat surga dan melihat baginda Nabi Muhammad SAW, paling bagusnya ahli surga saat itu. Ini adalah ahli iman, dan semoga kita semua, inilah saat ini kita berbuat begini untuk mendaftar agar dicabut dengan cara itu. Kita ingin ditontonkan, diperlihatkan surga waktu dicabut nyawa kita. Itulah husnul khatimah. Babshiru, kabar gembira, berikan kabar gembira kepada itu ahli iman nih, yang biasa etikaf di malam Ramadan, yang puasanya dijaga, lesannya dijaga, dicabut nyawanya adalah damban. Adapun bentuk jasad, mungkin dia merasakan sakit, tapi hakikatnya dia melihat keindahan. Mungkin kita pernah melihat suatu ketika anak kecil, atau kita waktu masa kecil ya, tiba-tiba dimandikan ibunda kita, luka di kaki kita, kita menangis. Tapi waktu luka kita tidak sadar. Kenapa? Kita lagi main, asyik main, kita terluka tidak sadar. Begitulah juga kisah waktu dicabut nyawa kita. Di saat kita asyik melihat surga, diperlihatkan surga, sakit sudah tidak terasa lagi. Tapi itu si busuk, si zalim kepada saudara, perebut waris, zalim pada istri, zalim pada suami, zalim pada anak. Nyokolahkan anak enggak benar, anaknya dah kenal Allah. Solat sering ditinggal, minuman keras, judi, semuanya kebusukan dilakukan. Maka ketahuilah, waktu dicabut nyawanya sudah sakit dan sakit sampai dikatakan malaikat memukuli keluar nyawamu, dan nyawa itu tidak mau keluar mula-mula karena terlalu takut. Tampak sesuatu yang mengerikan, neraka ditampakkan kepadanya, ketakutan tapi harus keluar, dan dipukuli. Ini adalah baru mau dicabut nyawanya. Tersiksalah manusia itu di saat dicabut nyawanya dan sakit. Dan tidak ada yang tahu yang demikian ini. Yang tahu hanya siapa? Binatang. Selain manusia dan jin, tidak ada tahu bagaimana keadaan orang dicabut nyawanya. Binatang yang tahu, kalau seandainya kucing mau bercerita, dia akan ngomong, aku melihat kejadian aneh. Kemudian dia akan merasakan ketakutan pun demikian, ia harus mati. Dicabutlah nyawa tersebut. Dan setelah itu nyawa yang busuk ini, nyawa yang busuk ini akan dibawa, ternyata ditolak semuanya, dikembalikan lagi nyawa busuk. Dan semuanya nyawa busuk ini di saat mau dibawa ke alam barzah, dia sudah sakit, mulai dari cabut nyawanya sudah merasa ketakutan bermacam-macam, sampai menyimpan jasad kita yang akan hancur dan busuk. Alam barzah adalah satu alam yang kita tidak tahu nanti kita akan masuk di mana, dan kakinya segede apa, menyeramkan, sampai dikatakan suaranya lebih lantang dari halilintar. Halilintar, kalau kita di tengah malam yang sunyi,
kemudian kita mencekam keadaannya, merasa takut, tiba-tiba dengar panci jatuh kayaknya kayak disambar petir itu. Bagaimana jika suara ini lebih lantang dari halilintar dalam keadaan takut yang seorang hamba di saat berada di alam barzah, kalau dia pendosa, tiba-tiba akan datang suara. Sebelum malaikat datang ada suara, dan suara itu menyeramkan, tidak pernah didengar di dunia. Suara itu menyeramkan, lalu orang itu ketakutan dan berkata, siapa kau? Seram kali dirimu, seram sekali engkau. Suara itu mengatakan, aku adalah riba yang kau ambil dulu. Datang lagi lebih seram, lalu berkata, aku adalah zina yang kau lakukan dan kau tidak segera tobat, mohon ampun kepada Allah. Suara lebih seram lagi, lalu berkata, aku adalah durhakamu kepada orang tuamu. Aku adalah kezaliman kepada istrimu yang melahirkan 3-4 anakmu, tapi sering kau caci dan kau olok. Aku adalah kezalimanmu kepada tetanggamu. Aku adalah kesalahan dalam mendidik anakmu. Semua dosa akan datang saat itu dan menakutkan. Maka seorang hamba akan merasakan takut saat itu, takut dan sangat takut. Kemudian setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dengan bentuk yang sangat seram. Didekati dengan amal buruk saja sudah takut, ternyata ada yang lebih menyeramkan, malaikat Mungkar Nakir. Kemudian malaikat itu bersuara, dan suara itu lebih lantang dari halilintar, yang suara itu berbunyi, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dalam keadaan hamba itu, sang pendosa itu ketakutan, dia tidak bisa berucap apa-apa, hanya bisa berkata Kemudian malaikat memukul orang tersebut, dan ini sebelum seksa. Pukulan malaikat ini kalau dipukulkan ke bumi akan hancur, tapi dipukulkan kepada seorang hamba sang pendosa, ditanya lagi tidak bisa dipukul lagi, ditanya dipukul tidak bisa dipukul lagi, hingga setelah itu diserahkan kepada malaikat agar mendapatkan seksa, agar diberi seksa sampai dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Tinggal sekarang kita berpikir, kira-kira kita bagian yang mana? Kalau kita masih sering mengumbar hawa nafsu kita, naudzubillah, menjadi golongan yang kedua. Di golongan yang kedua, naudzubillah, sama istri zalim, semenang-menang, mentang-mentang istrinya penyabar. Sama suami zalim, mentang-mentang suami penyabar seenaknya. Awas, ada hukumannya nanti. Ini belum di neraka jahanam, ini baru di alam barzah. Yang sama-sama tetangga suka mengganggu, yang sama orang tua tidak punya bakti, yang sering minuman keras, yang tidak segera tobat dari riba yang selama ini dia gelutinya. Itu semua akan merepotkan di saat berada di alam barzah. Akan tapi begitu sebaliknya, orang yang di dunianya baik, ya, sama istri Masya Allah mudah memaafkan, mengasihi, mencintai karena Allah, lihat kebaikan yang dilakukan kepada istrinya akan tambah indah di alam barzah. Kalau baik dengan tetangga, lihat, itu adalah keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dia mengerti, maka dia menghormati tetangga karena menjalankan perintah Nabi. Lihat, akan datang itu sebagai amal yang, sebagai teman yang sangat baik di alam barzah. Salat yang dilakukan pun akan datang, sedekah yang selama ini diberikan akan datang kepada anda, menemani anda sehingga anda tidak akan merasa takut lagi. Alangkah indahnya. Maka kami sampaikan, kalau orang selalu mengingat kematian dengan benar, maka akan menjalani hidup dengan indah. Karena dia tahu di saat senyum dengan sahabatnya, ini akan menjadi sebab indah nanti di alam barzah. Dan dia susah berbuat jahat, karena apa? Kezaliman yang aku lakukan ini akan bisa menjadi sebab aku sengsara di alam barzah. Baik, itu harus kita lewati. Mau tidak mau kita harus mati dan kita harus ke sana, ke alam barzah. Sekarang bagaimana persiapan kita? Di muqaddimah pertemuan kita sudah sampaikan, sebesar apapun dosa kita, ayo kita segera memohon ampun kepada Allah. Segera, jangan menunda. Sebesar apapun dosa yang anda lakukan, kalau tidak segera anda memohon ampun, maka akan tampak di alam barzah. Sebelum alam barzah, di saat dicabut nyawa, akan merasa ketakutan, akan ditampakkan neraka. Tapi mumpung masih ada nyawa, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menemui Ramadan, 10 akhir Ramadan. Bergegaslah untuk mohon ampun, jangan menunda-nunda, jangan menjadi orang yang tulul amal, menunda-nunda. Karena kalau kita menunda, jangan-jangan belum punya kesempatan untuk tobat, ternyata sudah dicabut nyawa kita. Na'udzubillah.